Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Perum 2 yang berbahagia, dan semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan yang singkat ini kita masuk pada pembahasan fi ahkami rohni, jadi hukum penggadaian. Karena ini sedikit bahasanya, nanti kita akan masuk manajemen keuangan berdasarkan kitab Fathul Qorib. Jadi kalau dalam fikih itu keuangan pun harus termanage, harus teratur. Ya, kalau dalam akidah kan rezeki diatur semua sama Allah. Ngapain bingung kan gitu? Sementara syariat juga diatur sama Allah. Jadi kita ini alam, selain dari Allah itu alam, maka kita harus mengikuti hukum alam yang telah Allah ciptakan. Kadang-kadang di ranah syariat kita jadi pakai gaya ini akidah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami rohni. Pasal ini akan menjelaskan hukum-hukum gadaian. Jadi siapa penggadai dan siapa yang menerima gadai, lalu apa yang boleh digadaikan, karena tidak semua barang boleh digadaikan. Gadai itu wahwa lugatan as-subutu. Gadai dalam artian kebahasaan artinya as-subut, ketetapan. Wa syar'an, adapun menurut syariat yang dimaksud dengan gadaian ja'lu ainin maliyatin wasiqatin bidainin yastawfi minha inda ta'aduril wafa'i. Jadi ainun maliyatun, zat harta, wasiqatun sebagai jaminan, bidainin pada hutang, yastawfi minha inda ta'aduril wafa'i, di mana ketika seseorang itu tidak bisa membayar, maka itu boleh dijadikan bayarannya. Makanya diusahakan gadai itu sesuai dengan harga yang digadaikan. Ya. Maka biasanya kalau dalam ekonomi syariah ada namanya, kalau bank konvensional itu ada namanya anggunan, ya. Kalau dalam bank syariah ada namanya pembiayaan akad mudharabah. Misalnya kita menghutang sesuatu dengan jaminannya ini rumah misalnya. Suatu saat tidak kebayar, maka sisa hutangnya berapa, lalu rumah itu dijual, sebagian untuk menutupi, kalau lebih dibalikin lagi sama yang punya rumah. Itu bukan semuanya diambil, ya. Jadi yastaufi minha inda ta'adzuril wafa'i, di mana barang yang digadaikan itu sebanding dengan nilai uang yang kita ambil. Misalnya Zaid gadein emas misalnya ke Umar, harga emas 1 gram 1,5 juta, ya gadainya 1,5 juta. Ketika tidak mampu dibayar, maka itu diambil, ya. Itu di mana barang itu harus tetap, tidak boleh berkurang.
Ya. Wala yasihu ar-rahnu in illa bi ijabin wa qabulin. Gadai itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Ijab itu memasrahkan, qabul itu menerima. Ya, ijab dan qabul. Wa syurita kullun minar rahini wal murtahini ayyakuna mutlaqat tasarrufi. Di mana antara syaratnya ya, penggadai murahin, si rohin yang menggadaikan dan murtahin yang menerima gadai itu, keduanya bebas menggunakan harta. Karena ada orang yang memang nanti kita bahas, ada orang yang harus ditahan dalam penggunaan hartanya, ada. Ya. Nah, wa kullu majaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap benda yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan. Setiap yang diperjualbelikan boleh digadaikan. Sengaja saya pakai ini karena ada yang mau ngaji cuma jauh, jaraknya jauh, online. Jadi setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan. Ya. Fid duyuni jajarahnu fid duyuni idza istaqara subutuha fid dimati. Ketika benda itu memang tetap dalam tanggungannya, maksudnya begini, tidak berubah. Nah, sekarang mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau benda itu mengalami penyusutan? Ya, misalnya gadai motor. Nah, motornya dipakai sama yang gadai, kan lama-lama menyusut. Itu manfaatnya dua jadinya, itu riba namanya. Sebab nanti ketika duit dibalikin dia dapat untung, kemudian dia memanfaatkan jasa motor juga, itu yang jadi riba. Makanya kalau dilihat dari posisi ini masih adilan bank. Kalau bank kan cuma ngambil BPKB-nya. Kalau tetangga motornya diambil, lalu motornya digunakan buat fasilitas dia. Berarti manfaatnya dua, lebih dalam bahasa Arab namanya riba. Ya. Jadi di mana barang itu nggak boleh digunakan ketika bisa menggadaikan sesuatu sebagai jaminan aja, udah jangan dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan berarti riba. Kenapa? Sebab dia mempunyai dua manfaat nanti lebih. Atau misalnya contoh sawah kalau di kampung, makanya tanah itu lebih baik dikontrakan, disewakan. Misalnya menggadaikan sawah, kemudian yang menerima yang gadai itu memanfaatkan sawah. Misalnya nggak ketebusnya 2 tahun, berarti berkali-kali panen kan. Sementara yang punya sawah itu padahal milik dia kan cuma ngutang, cuma jaminannya sawah. Sawahnya dikelola sama yang ngasih utangan. Itu jadinya riba. Kenapa? Manfaatnya dua. Harusnya yang diambil suratnya, sawahnya tetap kelola sama pemilik sawah. Ketika pada waktunya tidak bisa bayar, silakan ambil sawah. Bukan gadai kemudian sawahnya dikelola sama yang ngasih utang itu, ya nanti untungnya dua, nggak kebayar, dia dapat duit, dapat manfaat dari sawah tersebut. Kalau sawah sih sekarang di kita nggak mungkin lah, sawahnya udah nggak ada. Tapi kalau mobil motor terjadi itu. Kalau ke bank kan cuma suratnya doang. Kalau mobil, saya gadai mobil saya ini. Wah, ini mobilnya digunakan sampai rusak kan. Jadi manfaatnya itu yang terjadi riba. Ini lagi cerita hukum ya. Setuju tidak setuju ya hukum seperti itu. Itu. Wa fala yasihu rahnu 'alaiha. Ya. Wa tarazal musannifu biduyuni 'anil a'yani. Fala yasihu rahnu 'alaiha, maka tidak sah gadai ya pada barang ka'ainin magsubatin, ya seperti zat yang digosok.
Jadi misalnya gini, gosok itu. Dalam bahasa fikih itu ada bahasan gosok. Gosok itu bukan nyolong tapi dosa. Ini kalau di misalnya nih kita dari mikro dulu udah terkecil, pakai sendal orang nggak bilang. Ada sendal di depan mau pakai wudhu, nggak nyolong, pinjem nggak bilang, itu gosok dalam bahasa fikih. Itu dosa itu. Ada sejadah orang buat sholat bilang enggak, dosa itu. Ya, gosok namanya. Muhajatan bilang enggak ke masyarakat, tanah jalan dipakai, gosok itu. Oh enggak sekali-kali ini muludan ganggu orang, dosa sama. Sebenarnya kalau kita mau jujur ngikutin syariat Islam, itu kan kayak kita yang terjadi di kampung itu biasanya hajat. Apalagi cuma acara gitu mengganggu, mengambil, itu kan milik masyarakat, izinnya ke siapa? Makanya semuanya minimal ada RT perwakilan, cuma RT ini harus cerdas. Nah, itu gosok. Benda yang digosok itu nggak sah digadaikan, dipakai orang misalnya, nggak nyolong, ya. Jadi ini diatur sama Islam. Nah, yang kedua musta'aratin yang sedang disewakan. Ya. Itu tidak sah juga digadaikan. Walirrahini arruju fihi malam yaqbidhu al-murtahinu fa in qabadul ainul al-marhunatu mimman yaswi iqbaduhu lazimar rahnu. Ya. Nah, ini yang kelihatannya sepele sih. Ya, nggak ada itu kelihatan sepele. Makanya kalau perbankan kan enak ambil suratnya di kita, bendanya diambil. Ada pertanyaan sebelum lanjut, misal penggadaian dulu nih. Soalnya selanjutnya kita akan membahas manajemen harta dalam pengelolaan harta dalam fikih. Misalkan saya pinjam Ustaz uang 10 juta, saya punya sawah, nah saya serahkan ke Ustaz supaya digarap berapa kali panen sesuai uang yang saya pinjam. Itu masuk ada ya? Oh, itu masuk kontrak itu. Boleh. Itu mah kalau kontrak mah nggak masalah, bahkan kontrak mah Pak, saya kontrakan tanah saya atau sewakan lah ya. Dengan waktu yang telah ditentukan kan, habis waktunya ya sudah nggak balik dulu itu mah. Sewa sebenarnya sama ya kan itu mah nggak usah balik lagi. Misalnya punya tanah sawah, saya butuh, lalu saya sewa lah ya 10 tahun. Sudah 10 tahun sudah, nggak usah bayar kan duitnya udah duluan. Udah nggak usah balikin duit lagi gitu. Jadi tinggal sawah kembali ke yang mana? Kan gini. Saya sewa. Disewa misalnya berapa tahun habis jelas waktunya. Tentukan dulu. Sudah tahun. Kan udah saya bayar tuh 10 juta di muka. Setelah selesai 2 tahun ya sawah balikin lagi. Jadi tetap sawah milik pemilik sawah. Hah? Bukan. Jadi kalau mau gade sekali sawahnya jangan diambil. Saya pinjam duit deh. Kalau nggak kebayar mah bisa punya sawah. Kan kalau memang saya nggak bisa mampu bayar, tinggal ambil aja sawah saya. Tapi sawahnya jangan diambil, cuma nunjukin doang. Nggak boleh dikelola sama kita. Tetap milik pemilik sawah. Itu mah sebagai jaminan bahwa kita pinjam duit nih. Kemudian kalau nggak bisa mampu, udah ambil sawah saja. Tapi sawahnya jangan diambil sama pemilik. Itu. Kalau kita yang terjadi di masyarakat gimana? Hasilnya diambil, itu kan sampai suatu saat nggak kebayar diambil juga sawahnya. Jadi double untungnya. Nah double lebih manfaat namanya riba, karena riba itu dalam bahasa Arab artinya lebih. Itu. Paham ya sampai sini ya? Ya. Tapi emang sulit ini. Sebab zaman sekarang apa? Misalnya di Batok saya sering ditawarin. Ada yang gak ada sawah 3 juta misalnya.
lumayan kita kan, selama belum dibayar sama dia kita dapat panen terus kan, enak kalau kapitalisme itu kan, untung terus pikirannya. Terus ketika misalnya mereka mau nebus kan kita untung juga, duit kita bisa balik dari hasil sawah kita dapat banyak gitu. Ya. Nah, itulah sekilas sedikit sih masalah itunya. Cuma pengembangannya yang banyak. Cuma persoalannya nih ketika pinjam duit di bank, pakai sertifikat rumah misalnya, rumahnya mah kan nggak diambil sertifikatnya. Cuma yang jadi persoalan apa bank itu menggadaikan lagi ke bank yang lain? Gitu, itu masalahnya. Gitu. Jadi sertifikat kita atau surat tanah, surat sawah taruh di bank. Jadi apa ngucurin dana? Ya kan kita cicil hasil dari sawah itu, ya. Nah dia supaya untung juga, dia digadaikannya ke BI misalnya, ya kan gitu. Nah makanya di sini penulisannya biasanya ada akadnya yang jarang kita baca. Malas bacanya. Yang penting udahlah setuju aja gitu. Itu yang saya jadi jarang dibaca gitu. Oke, kita lanjut ke masalah pengelolaan uang. Paslun fi hijril safihi wal muflisi. Jadi pasal ini menahan sapi-sapi itu orang yang menggunakan uang, menghambur-hamburkan harta uang, tidak termanage, boros. Boros beda dengan dermawan ya, beda. Boros, safi itu artinya besar menggunakan uang itu tidak sesuai kebutuhan. Kan harusnya kebutuhan, ini mah keinginan aja, yang tidak penting dia beli. Itu namanya safi. Nah, yang begitu harus ditahan. Ya. Misalnya kalau suaminya boros, istrinya bisa ngelola, berarti istri yang megang. Kalau istrinya yang boros, suaminya bisa megang, ya berarti suaminya. Di sini pihiji sapihi, menahan orang sapi. Yang kedua muflis. Muflis itu orang yang punya utang sampai ke, pokoknya tenggelam dalam hutang lah. Ngutang mah enak banget ya, bayar yang susah. Ini perlu dipegang sama yang bisa. Wal hijru, ya. Adapun hijru secara bahasa al-ma'u mencegah. Adapun wasyar'an menurut syara, namanya hijru itu man'u tasarrufi fil mali, mencegah pengelolaan harta. Jadi pengelolaan hartanya dikontrol karena dia sapi. Gitu loh. Tidak tahu ini sebetulnya yang butuh yang mana yang harus dibelanjakan. Ini kalau ke syariat begini. Ya. Makanya manajemen itu Islami. Cuma sekarang aja ada manajemen Islam. Padahal dari dulu juga manajemen Islam. Gitu loh. Jadi ini orang nggak tahu mana yang kebutuhan, mana keinginan. Akhirnya kan pusing sendiri biasanya. Ya, karena berkaitan dengan gaya hidup konsumtif ya, konsumerisme, gaya hidupnya konsumtif. Ya. Nah, jadi dalam pengelolaan harta yang begitu harus ada yang kontrol. Kecuali bi khilafi tasarrufi fi ghairihi, adapun dalam pengelolaan yang lain tidak perlu dikontrol seperti katolaki, menceraikan istri, itu hak pribadi dia. Ya. Wal hijru yang harus ditahan, dikontrol pengelolaan hartanya ala sitatin. Ada 6 orang yang harus dikontrol dalam penggunaan harta. Ini bicara fikih. Ya. Kita kan ngomongnya harusnya akidah di hati, di lisan. Duit mah rezeki dari Allah, besok juga Allah Maha Kaya. Bener. Begitu habis waktu itu kebutuhan belum terpenuhi, pusing juga rasa mati. Duit nggak bisa dibawa mati, tapi nggak punya duit juga terasa mati. Begitu. Nah maka yang harus dikontrol keuangan itu satu as-sabi, anak kecil.
Ya, anak kecil harus dikontrol, dipegang sama orang tuanya, nggak bisa sekali ucuk, harus terkontrol. Ya, as-sabi pertama bocah. Yang kedua wal majnun, orang gila. Lagi orang gila pegang duit. Saya ingat dulu waktu ngurusin orang gila, kalau sudah habis apa namanya, habis kelihatan mau sembuh, kita tesnya suruh belanja, ya. Kita tesnya suruh belanja. Jadi wasafihi, orang yang menghambur-hamburkan harta itu perlu ditahan. Jadi harus termanage semuanya. Itu. Jadi manajemen itu Islami. Jadi sekarang aja ada manajemen fakultas ekonomi syariah, dari dulu manajemen syariah, ya. Nah, kemudian wal mu'awasafi wa fasarahul musanifu biqoli al mubaziru limalihi. Jadi orang yang muflis itu menghambur-hamburkan harta enggak jelas. Kalau pegang duit enggak terkontrol, itu dilarang sama syariat. Syariat produk Allah. Gitu. Bukan diperbudak harta, bukan, harus termanage. Ya. Misalnya ini buat bahan yang pokok, begitu gajian, bukan sat-sat sana sini, utang belum terbayar. Yang apa, kewajiban dulu, misalnya bayar listrik, bayar ini kan gitu, tertata semua. Begitu dalam syariat mah. Bukan tahu-tahu dihambur-hamburkan, ya. Wal muflisu wa huwa lugatan man sara maluhu malupa pulusan. Jadi kalau muflis itu besar pasak daripada tiang, itu muflis namanya. Penghasilan sedikit, gaya hidupnya selangit. Itu ya, jadi misalnya orang ini nggak terkontrol. Jadi bukan kebutuhan yang dikedepankan, gaya hidup, bukan kebutuhan hidup, gaya hidup. Ini keuangannya harus dikontrol ini. Harus hijru, ditahan. Kan gitu. Biasanya kalau orang ada gaya konsumtif lah, apa aja dibeli. Kemudian bergaya hidup konsumerisme ya. Kalau mau dibeli, orang penghasilannya segitu, gayanya selangit, itu kan nyusahin diri. Ini bicara fikih, bicara syariat. Ya. Ada tetangga, kamu kerja, rezeki diatur Allah, semua juga tahu rezeki diatur Allah. Kalau kamu punya keyakinan seperti itu, jangan diucapkan, tapi buktikan. Hidup jangan nyusahin saudaramu. Ini mau rezeki diatur Allah, yakin Allah mau pemberi rezeki. Buktikan, jangan omongkan. Buktinya apa? Jangan ada di sekitar kita yang terbebani oleh kita. Kalau kita punya keyakinan begitu, bukan diucapkan. Makanya di sini ada syariat. Dalam etikot kita yakin yang bikin sistem itu Allah. Allah juga ada namanya yang menciptakan syariat lewat Rasulnya nih. Orang-orang begini harus ditahan nih. Kan di dalam Quran bahwa orang yang menghambur-hamburkan harta itu temannya setan, gitu, ya. Jadi mesti irtakabat suduyunu, walabana malu bidini au duyuni. Jadi orang yang hutangnya melebihi penghasilannya, muflis itu, dia besar pasak daripada tiang lah, pasti kontrol. Jadi anak kecil, orang gila, misalnya tiba-tiba orang gila hartanya banyak, tiba-tiba ditinggalkan orang tuanya, gila, dapat warisan, ini harus yang ada ngelola, ditahan. Kemudian orang safi yang nggak bisa ngelola harta, tahan, diatur sama kita, diarahkan. Kemudian muflis, ya diarahkan.
Makanya tinggal Bapak kalau secara mikronya antar keluarga, kalau di keluarga di kita suami istri yang bisa mengelola ya istri kasih biar ngelola. Tapi kalau suami yang bisa mengelola biar suami. Gitu. Ya. Kalau berdasarkan darah bilang dari jatuh, kalau tidak mau bicara saya itu menjelaskan kalau pakai begini. Bisa seperti gini. Jadi kan gini, kadang-kadang orang itu kena, makanya di dalam bab tasawuf nggak ada pembahasan pelit, yang ada pembahasan toma. Toma itu mengharapkan pemberian orang. Kenapa kita berharap? Karena dia maunya ngasih ke kita. Karena kita kenal. Coba pernah nggak dikasih duit sama Prabowo? Nggak bisa. Kita nyebut pelit nggak? Karena nggak mengharapkan Prabowo kasih duit. Karena kita mengharapkan pemberian orang, lalu orang tidak memberi, maka orang itu kita cap pelit. Tapi kalau kita tahan, kita tahan jangan kasih itu jatuhnya dosa. Ikan disuruhnya begitu. Oh ada. Ada aturannya ini syariatnya. Jadi harus tepat, efisiensi lah, efektif dan efisien dalam penggunaan pengelolaan harta itu. Ini sesuai dengan program pemerintah. Efektif dan efisien. Iya, jangan dana hibah nggak jelas. Gitu. Jadi harus jelas. Ya, misalnya kita lihat anak kita nggak bisa ngelola duit kalau dikasih buat seminggu jajan, mau berantakan ini, mau ditahan ngasihnya sesuai hari ini berapa gitu. Ya, ini atur dalam syariat itu. Makanya saya perhatikan yang menjalankan manajemen rata-rata Cina, bukan orang Asia. Jadi tawakal dalam konteks kasbi itu berserah diri kepada sistem yang telah Allah buat. Salah satu sistem yang telah Allah buat adalah dalam pengelolaan harta. Gitu. Makanya ada kebutuhan, ada keinginan. Dalam tasawuf dianjurkan mengejar kebutuhan, bahkan kalau mati di perjalanan pun mati syahid, tapi ngejar keinginan makruh. Bapak misalnya, ya Allah saya butuh makan hari ini, berdoa. Tapi kalau ya Allah saya butuh 2 miliar, oh itu keinginan. Makruh gitu loh. Makanya dalam teori ekonomi kan ada skala prioritas, primer, sekunder, tersier. Gitu. Ya timbulnya kita kan gaya selangit, bukan Allah tidak adil. Jadi keinginan kita sebenarnya bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan hidup itu nggak berat, yang mahal itu kan keinginan, gaya hidup itu yang jadi berat. Itulah kira-kira ya. Nah, makanya kalau kita belajar filsafat Islam itu yang lebih menekankan ke aksiologi. Untuk apa? Apa sih manfaatnya? Kalau belajar filsafat Yunani, apa sih hakikatnya? Apa sih hakikat ini? Oh, ini kumpulan benang. Kalau belajar filsafat modern, bagaimana sih cara mendapatkannya? Kok tiba-tiba jadi 10? Oh, 5 tambah 5. Oh, 5 dikali 2. Kan gitu. Kalau belajar filsafat Islam, untuk apa? Makanya kalau boros namanya isrok, haram juga. Kalau belajar filsafat Sunda, itu menselaraskan antara mikrokosmos dengan makrokosmos, artinya mencocokkan kita harus sesuai dengan alam kita. Itu filsafat Sunda, namanya Sunda Wiwitan, bukan agama. Enggak ngerti orang. Sunda Wiwitan agama, Sunda Wiwitan itu falsafah. Jadi kalau dalam Quran itu menceritakan alam semesta, bumi, langit, ujung-ujungnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kau tidak memperhatikan apa yang ada di dalam dirimu? Karena yang ada di dalam dirimu ada di alam semesta. Jadi tubuh adalah miniatur alam semesta. Lobang yang ada di tubuh 12, bulan pun 12 jumlahnya, kan itu. Kan bulan sampai 12, enggak ada bulan 13 kecuali PNS. Itu, ya kan? Nabi Musa mukul batu pakai tongkat berapa? Mengeluarkan 12 mata air.
Lubang yang ada di tubuh kita juga 12. La ilaha illallah jumlahnya 12. Maka kata orang Sunda, awas celaka 12. Kenapa? Enggak punya penghasilan 12 bulan. Celaka 12 namanya. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita seakan-akan agamis padahal bertentangan dengan syariat. Rezeki diatur Allah. Gaji 2 juta, ngutang motor, cicilannya 2,5 juta. Itu kan melanggar syariat. Mana? Gitu. Jadi harus ini ditata gitu. Ini kebutuhan hari ini untuk mengkapar takut-takut sakit. Sampai begitu dalam ajaran kita. Bagus. Syariat. Itu. Ya. Bahkan di sini wal maridu termasuk orang yang sakit nih. Al-makhufu alaihi min marudihi. Orang yang sedang sakit yang dikhawatirkan dia meninggal. Ya. Wa hijra fi mazada ala sulusi. Jadi tahan, takutnya diimpakkan lebih dari 1/3. Dikasihkan ke orang lebih dari 1/3 karena tidak boleh. Kita bisa ada orang mau meninggal langsung wasiat, kecuali kesepakatan keluarga ya. Nah, nanti kalau bapak meninggal, tolong harta bapak kasih ke masjid semua. Itu enggak sah. Jangan lebih dari 1/3. Enggak sah walaupun wasiat misalnya enggak sah, tetap dihukumi enggak boleh lebih dari 1/3. Kalau 10 juta 1/3-nya berapa? Iya 300-an ya. 300 lebih ya. Kalau dia mau infak 500 enggak sah. Itu sampai sedemikian rupa diatur. Takutnya namanya lagi sakit ya, tiba-tiba dikasih. Nah, makanya di situ termasuk orang yang sakit pun harus dikontrol hartanya oleh kita ya. Wa huwa sulusatir kati li ajli hakil warisati hada in lam yakun alal maridi dain. Fa in kana ala dainun yastagriqu tirkatu hujur alaihi sulus. Itu pun boleh 1/3 maksimal. Kalau si orang yang sakitnya, yang kelihatan mau meninggal, tidak punya utang. Tapi kalau punya utang jangan, walaupun dia wasiat. Kasih jangan, yang wajib dulu. Ngasih mah sunnah. Utang benerin dulu gitu. Ya. Nah. Gitu ya. Mau Isa 15 menit ya kita. Wal abdu nggak ada hamba saya sih di kita orangnya ya. Kemudian wal abdu alladzi lam yudan lau fi tijarati fala yastasab bi gori idni sayyidi. Kemudian yang selanjutnya wa tasarrufus sabi wal majnuni wasafihi gori sahihin. Anak kecil, orang gila, orang sapi tidak dianggap sah dalam pengelolaan hartanya. Maka belanja anak kecil nggak sah. Cuma di sini ada yang mumaiz itu udah pintar. Misalnya jam atau beli rokok atau beli garam, bener garam. Dia udah tahu mana garam, mana uyah, mana garam, mana gula. Nah boleh. Jadi anak kecil termasuk orang gila. Sape itu orang yang menghamburkan harta. Itu penggunaan harta tidak dianggap sah. Ketika orang gila belanja nggak sah belanjanya. Anak kecil belanja nggak sah. Ya. Kemudian orang gila orang sape nggak sah. Sampai diatur sedemikian rupa. Ya. Wa tasarruful muflisi yasiu fi dhimatihi. Adapun orang yang muflis, yang besar pasak daripada tiang, sah penggunaan hartanya. Kalau ngutang, yang penting dia ada jaminannya. Nah, ini tanggungan dia benar. Kalau punya duit dibayar. Ya.
banyak ini sebenarnya nih ya. Ini jarang ada yang bahas yang gini. Jadi intinya jangan dianggap gini, kita mengelola harta dengan baik, dimanage, dianggapnya hubu dunia, bukan begitu. Itu bagian dari tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, artinya mengikuti sistem-sistem yang telah Allah ciptakan. Di dalam tawakal itu kan satu ada namanya ikhtiar. Ikhtiar itu bukan usaha, menentukan pilihan. Misalnya Bapak mau bisnis, lalu Bapak ikhtiar, tentukan dulu mau dagang apa. Mau jual baju, jual celana. Tentukan dulu. Setelah milih baju, lalu Bapak kasih action. Segmen pasarnya kemana? Kemudian setelah action harus sabar, sikap mental ketika untung rugi jangan untung, ketawa-ketawa rugi nangis. Nah kemudian ada namanya qanaah. Qanaah itu artinya siap segala dengan konsekuensi. Gini, kalau dapat banyak jangan dihambur-hamburkan. Karena khawatir besok dapat sedikit untuk mengcover. Dalam bahasa manajemen disebut manajemen risiko. Ketika dapat banyak jangan dihambur-hamburkan. Wah rezeki dari Allah besok juga dapat, bukan begitu. Qanaah itu terima apa adanya, sedikit terima, banyak terima. Terima, setelah diterima siap, jangan dihabis-habiskan. Takutnya besok dapat sedikit untuk mengcover besok. Sebab namanya karyawan nggak bisa di ngomong begini. Sekarang gajian nggak dulu ya, soalnya tokonya lagi sepi, nggak bisa begitu. Nah setelah itu terkumpul semua, ya itulah yang disebut tawakal. Jadi tawakal itu ada komponen. Beda kalau tawakalnya tajrid, orang yang sudah tingkat mengenal Allah lewat rasa, itu mah nggak usah pakai sistem itu. Dengan tersirat di hatinya terjadi. Kun fayakun itu mah para nabi, waliullah, ya para kalau model kita nggak bisa, harus ngikutin sistem. Makanya kalau saya perhatikan yang tawakal banyak kan orang Cina ngikutin aturannya, ya kan? Dia ikhtiar jualannya apa? Warung panjang nggak cocok, jualan buku, bacain juga jarang. Saya dulu ingat waktu saya jadi agen Gema Insani Press. Saya mau jualan buku di Parung Panjang. Saya perhatiin jarang baca, nggak jadi. Setelah jualan tentukan pilihan, lalu action gitu. Jadi timingnya harus tepat segala macam. Itu kan bagian dari tawakal. Maka wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah cukupi. Siapa yang berserah diri kepada sistem yang telah Allah buat, maka Allah cukupi. Wajar kalau non muslim kok hebat-hebat cukup, Cina malah gagal ya. Kita malah terpuruk. Begitu kata kiai, biarin dia mah di dunia surganya. Kita di akhirat kena nggak lagi. Padahal mereka menjalankan tawakal. Cuma dia nggak tahu bahwa itu tawakal. Itu sebenarnya ya. Mau kenyang, tawakal kepada Allah. Gimana? Allah menciptakan hukum alam. Kalau nasi masuk ke perut pasti kenyang, itu hukum alamnya. Maka supaya kita berserah diri kepada Allah, lagi lapar supaya kenyang, masukin nasi. Itu bagian dari tawakal. Itu ini kebanyakan salah kaprah tawakal, berserah diri. Apalagi udah pakai sorban kayak saya begini, kan nungguin tamu. Siapa tahu teman giliran kagak ada tamu marah, sialan nih nggak ada tamu, sepotong-potong aja gitu. Akhirnya salah, buruk sangka ke Allah. Karena udah merasa jadi ustad kan, datang orang gitu kan, coba tes aja kejiwaannya, oleng. Makanya udah kalaupun jadi ustad kerja aja dulu, nyari duit, jangan ngarepin berkat. Bahaya masalahnya. Bahaya. Jadi dia memahami tawakal dengan sempit, merasa jadi ustaz. Katanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka diberikan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Ya. Tahu ukuran tawakalnya kan Allah yang ukur, bukan kita. Gitu. Jadi inilah kesalahan diantaranya ya yang
sering terjadi di sekitar kita. Makanya akhirnya nyalahin orang kaya pelit, ya kan? Begitu lihat DKM kurang ajar, DKM nggak ngerti-ngerti, ya kan? Lihat orang kaya lewat nggak ini, nah itu akibatnya. Padahal kita sendiri tidak mengikuti sistem yang telah Allah buat. Kalau namanya sunatullah, hukum alam, itu tidak mengenal agama, siapapun yang menjalankan itu yang terjadi. Ya, orang misalnya mixagrip, mohon maaf disebutin obatnya, atau misalnya kita makan cabai, Islam makan cabai mencret, non muslim juga makan cabai mencret, itu mah hukum alam. Enggak, oh kalau makan cabai muslim enggak. Misalnya mixagrip, kalau muslim langsung sembuh, kalau Kristen pelan-pelan sembuhnya, nggak begitu. Itu mah namanya pengetahuan saja, ya kapanpun dimanapun hasilnya sama. Itu sunatullah, hukum alam yang telah Allah ciptakan. 2 tambah 2 4, nggak harus begini. Kamu kalau nyebut 4 harus Islam dulu. 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau nyebut 4 mau Islam mau Kristen tetap aja 2 tambah 2 sama 4. Ya, jadi hukum alam begitu, berlaku secara umum. Maka disebutnya Quran itu hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Kecuali Alkitab, hudalil mutakin. Beda hudalil mutakin dengan hudalinnas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Tapi Ungsila apa? Syahr Ramadan ungsila fil Qur'an hudalinnas. Quran mah hudalinnas. Siapapun yang ikuti sistem Tuhan ya begitu sama siapapun. Tapi kalau hudalil mutakin, bimbingan bagi orang yang bertakwa. Ya mudah-mudahan walau sedikit. Artinya gini, kita pahami Islam itu di alam nyata lah. Jadi berpijak ke bumi, jangan di langit aja. Ya, kebanyakan orang kan kalau sudah pegang tasbih, apalagi sudah punya wiridan, ya, penting udah ya goniu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh di TikTok ada, nanti kalau baca ini, rezeki segala macam, kerja kagak, yang ada stres. Karena bukan makomnya. Saya termasuk tukang wirid. Mau duit saya ngewirid, tapi saya tahu diri, saya manusia biasa harus segera. Saya buktikan punya satu wiridan yang bisa kunyit jadi emas, saya wirid. Mau orang lain mungkin terjadi, makomnya beda, saya makom biasa, kunyitnya busuk seminggu. Tapi saya dapat emas, bukan dari kunyit. Dari ngelamun serba salah, antara putus asa lah, tiba-tiba dapat. Bukan dari kunyit, karena makomnya beda. Ya kalau saya tiap wirid kunyit jadi emas, nggak usah kerja, saya wirid aja udah gitu. Saya ngalamin hal-hal seperti itu. Sampai namanya daun dipegang. Di Jakarta nggak mau pulang nggak bisa, kan nggak punya duit. Ambil daun aja, diwirid terus, rusak daunnya. Begitu lagi tiduran sedih banget, jam 2 ada nelpon, Assalamualaikum, Musa di mana? Di masjid gitu kan. Taunya pedagang Indah Kiat nelpon saya, sini, apa mas? Udah makan dulu, habis makan. Ah ini duit buat Ustaz katanya. Kok ngasih saya? Saya waktu dapat duit dari Indah Kiat, saya ingat Ustaz. Rupanya itu ngewiri daun, ingat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.